Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Selasa 25 Agustus tahun 2020. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh nikmati lagi. Kami akan menjalani hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sebagai dasar kehidupan kami hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya datang menerangi hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan terlebih jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini. Semoga firman-Mu tidak berlalu, tapi boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, dalam pikiran dan hati kami, untuk kami jadikan pedoman sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pilihan yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Lukas pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak definisi mengenai pemenang. Kita mungkin menganggap orang yang menang adalah orang yang sukses mengalahkan orang lain. Atau orang yang menang adalah orang yang menjadi nomor 1 atau paling di depan. Bagi seorang pengusaha, menjadi yang terkaya di dunia adalah pemenang. Bagi seorang politikus sejati, menjadi orang nomor 1 di daerahnya, di negaranya, dikatakan sebagai pemenang. Bagi seorang pelajar, ketika menjadi juara 1, mendapatkan beasiswa, hadiah, maka akan dikatakan sebagai pemenang. Dan mungkin masih banyak lagi definisi yang lain. Tapi apakah itu juga definisi kemenangan di mata Allah? Kalau kita melihat bacaan kita pagi hari ini, kisah tentang janda miskin ini dan persembahannya, kita akan menemukan suatu definisi yang berbeda dari yang kita maksud tadinya itu. Janda miskin dalam pembacaan ini dikatakan hanya memberikan 2 peser uang. Jumlah yang menurut Alkitab sangat kecil nilainya. Kalah dan jauh dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang kaya pada ayat yang keempat itu. Tapi bagi Yesus, persembahan ini justru lebih berharga daripada persembahan orang-orang kaya. Mengapa? Karena si janda miskin ini dikatakan memberi dari kekurangannya. Ia memberi dari seluruh nafkahnya yang ada. Beda dengan orang kaya tadi, memberi dari kelimpahannya atau kelebihannya. Kebalikan dari janda miskin ini. Nah, bagi Allah, kemenangan seseorang diukur dari seberapa maksimal ia berusaha memberikan apa yang ia mampu. Bukan seberapa hebat ia dibandingkan dengan orang lain.
Di sini pelajaran yang penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang yang nomor satu. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang yang nomor satu. Tetapi Tuhan meminta kita, mengharapkan kita untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa. Nah, kalau ini kita lakukan, maka pola pikir ini akan memberi ketenangan sekaligus memacu kita. Ketenangan dan memacu kita. Ketenangan karena kita tidak perlu menjalani hidup dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu takut dicap kalah bersaing dengan orang lain. Terpacu karena Tuhan meminta kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Garis bawahi kata yang terbaik. Tuhan meminta kita untuk memberikan yang terbaik. Seperti janda miskin ini. Terbaik itu dilihat dari kekurangan yang ada pada kita yang kita berikan untuk Tuhan. Bukan kelebihannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang pemenang yang sejati adalah seorang yang berhasil memenuhi segala potensi yang Allah percayakan kepadanya. Saya percaya kita semua juga mempunyai potensi yang Allah berikan kepada kita. Termasuk potensi untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Semoga firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Injil Lukas menyadarkan kita untuk bisa merubah, memperbaiki pola pikir kita dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak perlu malu untuk memberikan persembahan jikalau kita tidak mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Justru Tuhan akan berkenan ketika kita memberikan persembahan yang ada pada kita dengan itikat yang baik. Bukan dilandasi dengan karena kita merasa lebih mampu dibandingkan oleh orang lain. Kristus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sudah membaca dan kami mendengarkannya. Semoga hati kami dan pikiran kami dibaharui, supaya kami senantiasa hidup, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam kehidupan, pekerjaan, dan aktivitas kami masing-masing. Semoga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kehidupan kami menjadi pulih kembali. Kami bisa beraktivitas dengan bebas, beribadah dengan bebas, bahkan senantiasa dapat melakukan yang terbaik yang Tuhan perkenankan bagi kami semua. Ini doa syukur kami dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat. Tuhan berkati kita semua. Amin.